bahwa di mana itu saya sebut sebagai kekuatan saya, disitulah itu juga adalah kemungkinan besar adalah kelemahan saya. Loh, apa itu maksudnya? Nah, Coach, ini saya ada pertanyaan tadi. Pemimpin itu biasanya punya gaya kepemimpinan beda-beda ya. Mungkin ada yang tipenya dia suka lebih dekat gitu sama anggotanya. Ada yang tipenya dia sukanya kalau anggotanya kreatif sendiri, inisiatif. Ada yang suka ngasih aja gitu ke anggota. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih, Coach, gaya atau tipe pemimpin yang paling tepat? Atau sebenarnya semuanya benar? Tergantung masing-masing tim. Itu gimana, Coach David? Kalau kita bilang semuanya benar, nanti teman-teman pulang nggak ada satupun yang ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, jadi saya akan kasih kalian 4 gaya kepemimpinan yang mungkin kalian bisa pertimbangkan. Yang pertama, seperti barusan, selalu kalau cerita kanan pasti ada kiri. Gitu ya. Dalam kehidupan ini semuanya pasti ada kanan dan kiri. Ya, Lao Tzu, dia bilang begini. Dia bilang adalah, Anda cuma tahu ada yang jelek karena ada yang cantik. Coba pikirin, betul toh? Gak bisa bilang dia jelek ini. Kenapa? Ya karena jelek. Kenapa? Ya karena jelek. Orang cuma bisa bilang jelek karena ada yang cantik. Orang cuma bisa ada orang bilang adalah ada cantik maka ada yang lebih cantik. Di atas yang lebih cantik ada yang lebih cantik lagi. Yang lebih-lebih cantik ada yang lebih-lebih cantik. Jadi perbandingan membuat sebuah kepemimpinan itu menjadi penuh gitu ya. Nah, ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah orang yang pakai tanda seru sama orang yang pakai tanda tanya. Nah, David ini golongan tanda seru. Jadi kalau saya di dalam tim di mana-mana, ini orangnya sangat super duper pakai tanda seru. Kalau ngomong tuh cecer cecer kayak ada petirnya gitu. Tapi istri saya adalah yang tanya sama gini tanda tanya gitu ya. Jadi semuanya difasilitasi. Nah benar atau salah? Gak ada bedanya. Masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Oke ya. Yang kedua, yaitu adalah orang yang ekstrovert. Harusnya kalian gak usah juga berdebak-debak. Coach Diti kayak apa ya? Udah ekstrovert, udah selesai. Gitu ya. Nah, tapi tentu yang lawannya bukan introvert. Yang lawannya adalah orang yang lebih reserve. Ya, lebih Oh, kalem sedikit. Oke ya. Yang ketiga adalah The Flash. Itu The Flash apa tuh? Kalau ngomong tuh, oh gitu ya. Yang satu lagi namanya adalah si siapa tuh The Flash namanya kalau orang aslinya apa Allen ya siapa ya saya lupa namanya. Tapi Barry Allen, thank you for reminding. Nah, jadi ada The Flash, ada Barry Allen. Nah, bedanya Barry Allen sama The Flash apa? Bukan yang satu lompat-lompat. Kalau itu lompat-lompat namanya nggak pinter komunikasi. Oke, leaders yang pengen ada itu loh kalau ngomong A C Z. Bukan, itu namanya nggak pinter komunikasi. Bedanya cuma begini. Oh, Barry Allen butuh waktu 5 detik untuk lewatin satu gang. Tapi The Flash cuma butuh 1 detik untuk lewatin 50 alley. Artinya dia lewatin A, B, C, D, E, F, cuman kecepatannya berbeda. Dan yang terakhir adalah yang satu semuanya play by the book. Yang satunya lagi adalah free thinker. Jadi keempat gaya ini adalah memiliki semua positif dan negatif dari masing-masing dan semuanya mengkontraskan kedua-duanya. Nah, pertanyaan adalah gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk bisnis? Sebenarnya jawabannya berarti adalah kalau kita tahu apa yang kita mau ukur, berarti pertama-tama Anda mau menjadi seorang pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat artinya contohnya untuk saya tahu saya adalah orang tanda seru, saya tahu bahwa saya adalah orang yang ekstrovert, saya tahu bahwa saya pada prinsip dasarnya adalah orang yang kalau kerja sesuatu kuancernya ke kepala tanggung, dan yang keempat adalah I'm a free thinker. I do something and I apologize later. I never read the book, the rule book how to do something. Saya ikutin dulu. Oke? Itu kekuatan saya. Untuk kedua, sekarang untuk bisa memiliki rahasia daripada memimpin tim kalian, berarti kalian mesti menyadari begini, bahwa di mana itu saya sebut sebagai kekuatan saya, disitulah itu juga adalah kemungkinan besar adalah kelemahan saya. Loh, apa itu maksudnya? Artinya karena saya tanda seru, harusnya saya ketemu sama orang pakai tanda tanya. Saya pakai tanda seru, maka yang di sekitar saya semuanya jadi apa itu sakit hati sama saya. Dia bilang, aduh bos saya itu ya, aduh kalau ngomong gitu ya nggak pakai perasaan. Karena kapan? Kekuatan saya justru jadi kelemahan. Nah kebalikannya berarti orang yang kemana-mana pakai tanda tanya, tiba-tiba tempat yang harusnya dia tegas, dia nggak tegas, dia pakai tanda tanya. Bukankah dia jadi orang yang lemah? Jadi di mana saya menyebut ini kekuatan saya, di situ ada potensi saya menjadi pemimpin yang lemah. Nah, menyadari ini membuat kita masuk kepada level yang ketiga. Jadi seorang pemimpin yang kuat bukan tujuan daripada gaya itu yang saya mau pertahankan. Tujuan saya mengenali kekuatan saya adalah untuk menjadi pemimpin yang dewasa. Pemimpin dewasa itu kayak apa? Berarti pemimpin yang tahu
kapan untuk menggunakan kekuatan dia dan kapan untuk tidak menggunakan kekuatan dia. Artinya, pada saat dia tidak menggunakan kekuatan dia juga belajar untuk menggunakan kekuatan yang kontradiktif kepada kekuatannya dia. Inilah pemimpin yang dewasa. Dan inilah pemimpin yang efektif, pemimpin yang efisien di kantornya dia. Karena dia tahu kapan menggunakan, kapan tidak menggunakan. Contoh, berarti saya ini pada umumnya orang tanda seru. Tapi pada saat saya masuk tempat tertentu dan saya sadar, di tempat ini saya nggak boleh pakai tanda seru. Saya nggak bilang begini, ya berarti ini proyek bukan untuk saya. Kenapa? Saya orang tanda seru, perlunya tanda tanya. Ya sudahlah, bye-bye aja. Enggak. Itu adalah cuma pemimpin yang kuat dan pemimpin yang tahu di mana letak kelemahan dia. Pemimpin yang dewasa, dia belajar untuk bertanya. Nah, di beberapa acara-acara yang lain, saya seperti Anda, saya juga adalah MC-nya, moderatornya. Nah, kalau jadi MC moderator, saya terus ngoceh gimana coba? Ya, tapi bisa. Tapi bisa, itu bisa pakai tanda tanya, betul nggak? Kalau yang di sana juga pakai tanda ngomong, di sini juga ngomong. Lah, siapa yang mau moderator? Betul nggak? Nah, berarti pada saat saya melakukannya, saya juga sering dipanggil untuk jadi moderator untuk acara-acara. Kenapa? Karena saya harus jadi dewasa dan saya mesti pakai tanda tanya gitu. Saya David orangnya ekstrovert. Tapi pada waktu bersamaan, saya juga adalah orang yang bisa duduk diam nggak ngomong apa-apa dalam sebuah ruangan. Menjadi reserve. Kenapa? Dewasa. Gitu ya. Jadi jangan cuma jadi pemimpin yang hebat, yang kuat ya. Jadi pemimpin juga yang dewasa. Itu tujuannya mengenali kekuatan kita. Wah, ini bener banget sih Coach, soal kekuatan itu ternyata juga titik kelemahannya seorang ya. Dan kalau menyadari itu, kemudian bisa beradaptasi juga dengan situasi, bisa jadi pemimpin yang dewasa. Ini menurut saya suatu insight yang sangat menarik banget dan bisa diaplikasiin dimanapun juga ini ya. Bisa di bisnis, bisa dimanapun nanti teman-teman di sini, misalnya IC Heroes, menjadi pemimpin. Nah ini Coach, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan nih. Kita bisa mulai jawab ya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Coach. Ada yang tanya, kalau komposisi timnya 40% profesional dan 60% amatir, jadi lebih banyak amatirnya ya, apakah adakah strategi supaya tetap bisa mencapai tujuan? Menurut Coach David? Oke. Of course, coba pikirkan ya. Sekarang kita punya tim basket sebagai contohnya. Satu tim basket kita ambil yang top 10 ya. Nggak usah bahkan pergi ke 5 pemain yang terakhir. Cuman top 10. Bukankah 5 yang pertama pasti lebih jago daripada 5 yang kedua, dan 5 yang kedua biasanya juga lebih jago daripada 5 yang ketiga. Nah, jadi berarti bisa nggak bahwa kita ada komposisi 40-60% dan kita bisa mencapai tujuan? Tentu bisa, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Nah, untuk sekali lagi, pada saat saya memberikan contoh dalam dunia olahraga, kalian juga mesti bertanya, dalam kantor saya ini apa? Seperti tadi saya bilang, bisnis saya ada 5 hal yang membuat kami sukses. Apa 5 hal, 3 hal, 7 hal yang membuat kalian sukses? Kalau kalian sendiri nggak tahu, kalian bisa. Dalam dunia basket berarti ada 3 skill utama. Ada yang bawa bola dan kemudian dia pas bolanya. Ada yang bawa bola untuk tembak bolanya. Dan ada orang yang dibawa masuk khusus untuk rebound bolanya. Nah biasanya, 5 yang profesional yang di atas itu biasanya memiliki rata-rata yang jauh lebih baik untuk ketiga skill itu. Yang menjadikan dia sukses. Tapi untuk yang masih amatir, biasanya itu cuman bisanya cuma untuk nembak doang, tapi gak dribblenya kurang keren gitu ya. Atau jago rebound. Kalau zaman saya dulu namanya Dennis Rodman gitu ya. Wah, jago rebound, tapi udah deh. Jangan suruh dia tembak bola. Nah, atau pemain lain kalau kalian kenal namanya Shaquille O'Neal. Dalam seluruh karir dia, Shaquille O'Neal memiliki 3-point average itu adalah, kalau saya nggak salah, 1% atau 4% atau berapa. Kenapa? Dalam seluruh karirnya main hampir 20 tahun, cuman pernah masuk 1 bola 3 poin. Nah, itu contohnya. Jadi berarti instead of expecting bahwa David bisa melakukan semuanya, kita bilang gini, Fit, ini David, gue cuma lu perlu untuk berdiri di satu posisi ini, tunggu gue kasih lu bola dan lu tembak bola tuh dari situ. Atau lu berdiri di sini aja and you go rebound the ball. Nah, berarti di dalam konteks-konteks ini, kalian mungkin ada tim yang dimana orangnya bisa jualan dan juga bisa manajemen. Tapi mungkin ada beberapa daripada tim player kalian yang cuma jago manajemen, ada yang cuma jago jualan. Nah, dalam jualan juga macam-macam. Ada yang cuma jagonya adalah yang bikin orang excited dan bikin crowd-nya jadi banyak, tapi kalau udah suruh one-on-one, mampus deh, kira-kira begitu. Tapi ada yang justru jagonya adalah one-on-one. Ya, makanya pedagang yang hebat jual Mercy belum tentu jagoan jual Innova. Belum tentu. Barangnya beda soalnya.
ya kan? Nah, jadi pembawanya semua berbeda-beda. Nah, jadi dalam hal ini ada komposisi dalam tim itu pada prinsipnya masih bisa mencapai tujuan. Nah, setelah saya ngomong ini, perlu untuk diperhatikan bahwa adalah pemain hebat cuma mau main sama pemain hebat. Jadi kalau masih profesional ini bedanya sama yang amatir ini bedanya berapa banyak. Kalau bedanya segini sama segini, very likely yang di atas ini frustasi main sama di bawah, dan yang di bawah gak berani untuk berprestasi karena dia bilang kita semua goblok-goblok. Udahlah, kakak aja yang main, kakak aja yang jualan. Nah, makanya itu kayak analogi apa? Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk pasang satu bola lampu, katanya 17. Kenapa? Satu pasang 16 nonton. Nah, itu toh. Itu yang banyak terjadi dalam tim toh. Nah, gitu. Ya, jadi pada prinsip dasarnya enggak. Itu sebabnya untuk menyelesaikan masalah ini kalian perlu mengerti bahwa kalian perlu level level strategi, level directional, and level eksekusi. Karena jurang pemisah terbesar di dalam manajemen adalah direction. Ya, nah jadi kalau semuanya memang jalannya terlalu bau, kita mesti pisah. Karena kalau nggak dipisah, yang atas frustasi sama yang bawah jadi minder, nggak bisa naik ke atas. Akhirnya sekali lagi, performa timnya ya agak jalan-jalan gitu loh. Ya. Oh, berarti itu tadi ya, ternyata penting juga untuk bisa tahu potensinya setiap member tuh gimana gitu ya. Terus apakah terlalu besar gapnya atau tidak. Jadi sebagai pemimpin ternyata harus tahu. Semoga sudah terjawab ya tadi untuk yang menanyakan. Ini ada lagi nih Coach, pertanyaan dari yang lain. Oke, ini ada yang nanya nih Coach. Ini menarik sih. Lebih penting cari orang jujur atau cari orang pinter untuk gabung ke bisnis kita? Wah, ini mungkin berhubungan sama tadi ya, soal trust. Itu mungkin butuh orang jujur. Tapi kan kalau pengen perform butuh orang pinter. Nah, itu gimana kalau menurut Coach nih? Itu menurut saya mesti cari orang yang jujur dan pinter. Gitu ya. Menurut saya sudah begitu. Tapi sekarang pertanyaan adalah cari orang yang jujur dan pinter atau cari orang yang pinter dan jujur. Oke? Kalau saya mau cari orang yang pinter, yang jago di kerjaannya, dan yang jujur, yang punya integritas. Oke? Menurut saya. Oke, tapi kita sekarang bilang gini, tapi saya nggak punya pilihan, Kak. Saya cuma punya orang yang pinter atau orang yang jujur. Berdasarkan jawaban saya akan selalu cari orang yang pinter dulu, baru cari orang yang jujur. Lah kenapa? Soalnya Anda nih lagi mau bangun bisnis, atau lagi mau bangun keluarga. Nah, coba kalau kita balik ya. Saya mau menikah, Kak. Cari suami atau istri yang jujur, atau suami istri yang pinter. Jawabannya sama. Semestinya yang pinter dan yang jujur, bener gak ya? Orangnya jujur tapi goblok. Setiap kali lihat deh, kenapa suami saya goblok begini ya? Nah itu gak langgeng itu 50 tahun. Tiap hari lihat muka lu jelek gitu. Lagi itu gak langgeng. Jadi dua-duanya butuh. Tapi kalau sampai gak ada pilihan, ya kan? Kalau untuk cari pasangan hidup, cari yang jujur dong. Jangan cari yang pinter. Pinter gak jujur, nah makanya nanti nyeleweng, skandal, ada aja yang mau dikerjain. Karena dasarnya gak jujur, gak punya integritas. But if you're building a business, it is not the same with building your house. Saya bangun bisnis, saya cari orang yang pintar, baru cari orang yang jujur. Ya, tapi saya bilang kalau saya tidak ada pilihan lain, berarti it's a hypothetical question. Karena di tim inti saya, mereka adalah orang-orang yang jago di bidang mereka, orang-orang yang punya potensi di bidang mereka, dan yang jujur. Tapi kalau saya ditaruh pistol dan bilang, pilih kok, mesti pilih coach, yang pintar atau yang jujur? Yang pintar. Pasti yang pintar, karena saya bangun bisnis ini untuk mencapai tujuan. Saya nggak bangun bisnis ini, orang jujur tidak bisa bangun apa-apa. Kalau dia orang jujur yang goblok, dia tidak bisa bangun apa-apa. Orang pintar yang tidak jujur, kalau ketemu saya, sudah 10 tahun, nggak lebih jujur, berarti waktu saya bilang dia nggak jujur, berarti saya sama rusaknya. Coba saya mau tanya, ini sekarang kita bisa lihat satu sama lain, karena lagi ada internetnya. Begitu internetnya mati, ya bye-bye, udah nggak ada. Atau kalau lampu di dalam ruangan ini semuanya saya matikan, ya gelap, ya nggak kelihatan. Begitu terang satu lampu atau satu lilin dihidupkan, terang itu datang, gelap nggak bisa bilang adalah I'm staying, man. Gak bisa. Begitu terang datang, langsung hilang. Itu artinya adalah kalau orang tidak jujur ketemu sama kita, tapi kita jujur. Terang datang, gelap harus pergi. Berarti yang karena kita jujur, dia tidak jujur, dia jadi jujur gara-gara kita jujur. Atau dia menjadi semakin di dalam posisi jujur, bukan dalam posisi tidak jujur. Oke? Tapi kalau dasarnya orangnya goblok, apalagi gak mau belajar lagi.
Nah, itu udah susah sekali. It's an attitude thing. You bisa bersama-sama dengan saya selama 10 tahun, bahkan 100 tahun. Dasarnya nggak mau belajar, dasarnya nggak mau pikir, ya sudah, that's it. That's the end of the story. Tapi jujur, menurut saya itu tidak berguna untuk perusahaan. Ya, tapi sekali lagi, it's a hypothetical question. Harusnya kalian cari orang yang jagoan dan yang jujur. Jadi ada 2J ya, jago dan jujur. Menarik nih, Coach. Ini jawabannya realistis ya, supaya rekan-rekan IC juga tahu nih. Penting untuk mencari orang yang pintar dalam berbisnis. Nah, ini Coach, mungkin kita akan jawab satu lagi pertanyaan, karena sudah mendekati pukul 8:30 juga. Ini tadi pertanyaannya ini berkaitan dengan soal performance review gitu misalnya, atau pemberian kritik. Nah, ini ada yang nanya, meningkatkan produktivitas, apakah perusahaan harus menetapkan KPI dan dikasih reward dan punishment? Itu enggak, lanjut. Reward dan punishment. Nah, itu menarik sih menurut saya ini, Coach. Kalau menurut Ya, gimana nih? kalau reward and punishment ini reward and punishment ini ada dalam bahasa bisnisnya yang disebut dengan carrot and stick. Dalam 22 tahun saya menjadi seorang pengusaha, saya masih belum pernah potong gaji siapa-siapa. Belum pernah. Ya, jadi saya nggak pernah memberikan stick sama orang. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya juga nggak pernah janjiin carrot. Nah, saya tidak percaya dengan menggunakan carrot and stick model. Ya, tetapi untuk menciptakan produktivitas, pertanyaan saya yang selalu saya tanyakan yang pertama adalah, Anda sendiri bisa nggak melakukannya? Nah, kadang-kadang kita nggak bisa melakukan, kita selalu orang, lu kenapa sih nggak produktif? Nah, sampean sendiri bisa nggak? Ya ini saya nggak bisa, makanya saya hire Anda. Itu jawaban paling gampang. Saya mau nanya, ataukah ada dari kalian yang sekarang bisa menjawab pada saya 12 pangkat 8 dikalikan dengan 378 dipangkatkan 24 ditambah dengan 22. Hasilnya berapa? Saya pikir kita semuanya juga nggak ada. Tapi kalau kita dikasih waktu bisa nggak? Bisa. And that's the secret of productivity. Pertama, pertanyaan efektivitas. Do you know or do you not know how to solve the problem? Kalau kita bilang tahu, bisa, baru sekarang kita cerita tentang efisiensi. Efisiensi berarti sekarang adalah, oke, kalau kalian belajar matematika gitu ya, ada yang semuanya 270 line setelahnya baru mendapatkan jawabannya adalah 5 miliar sebagai contohnya gitu ya. Atau ada orang yang dalam 3 line langsung keluar. Atau ada yang cuman taruh di kalkulator, jebret langsung keluar. Nah, itu namanya efisiensi. Tapi banyak produktivitas, walaupun cerita tentang efisiensi, produktivitas tidak ada nilainya kalau dia tidak mengerti efektivitas. Jadi effective first, and then efisiensi. Ya, jadi untuk meningkatkan produktivitas, that's what you have to do. Nah, kalau sudah begitu caranya guys, berarti ini adalah yang kalian perlu lakukan untuk meningkatkan produktivitas. Bukan dengan fokusnya di reward and punishment. I'm fine if you want to do it, tapi bukan itu titik mulanya. You pukul orang atau you reward orang hanya untuk melakukan itu adalah temporary solution. Untuk bisa memiliki permanent solution, kita pertama mesti melakukan yang saya sebut dengan DITA, D-I-T-A. Gitu ya. Itu by the way nama daripada salah satu PA saya. Dengan kredit dia, menurut saya PA saya yang salah satu paling keren namanya Budita. Kita bikinin abreviasi menghormati dia, DITA gitu ya. D adalah delegate task, not responsibility. Jadi Anda mau meningkatkan produktivitas, itu yang pertama yang dilakukan. Bisa nggak Anda mendelegasikan pekerjaan bukan tanggung jawab? Bukan ini lu selesaiin ya, tapi apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikannya? Nah, itu yang pertama, gitu ya. I adalah inspect the task. Karena tempat di mana kita melakukan inspeksi, di tempat itu pertumbuhan akan terjadi. Kalau bos selalu masuk ke kamar mandi, bilang, ini kenapa kamar mandi becek begini nih? Oke? Saya janji kalau you lakukan tuh 5 kali 1 minggu, pasti kamar mandi tidak becek. Tapi kalau Anda tidak pernah inspeksi, nothing will happen. Pertumbuhan hanya terjadi di tempat di mana kita menyirami air di situ. Oke? Yang kedua. Nah, kemudian T, baru kemudian kita transfer authority. Jadi setelah dia sudah ngerti tasnya, diinspeksi dan lulus, seperti yang kita bilang ya, sudah dievaluasi, sudah dijudging, dan sudah dikritik, udah lulus, baru sekarang kita transfer dia punya tanggung jawabnya. Itu T. Baru yang terakhir A adalah authority. Kita memberikan otoritasnya. Gitu ya. Jadi pilihannya harusnya begini, dari pekerjaan kepada tanggung jawab dan kemudian baru otoritas. Now, kalau Anda sudah punya otoritasnya dan Anda tidak melakukannya padahal Anda sudah tahu, nah itu yang namanya adalah orang yang auban atau orang yang bebal. Artinya adalah udah tahu tapi nggak mau kerjain.
Nah, di situ you have a humanistic error di dalam timnya kita. Tapi Hmm. sampai di titik ini, semua yang kita bicarakan, itu semuanya adalah system issue. It's Oh. all system. Jadi bagaimana caranya kita membuatnya supaya mau saya yang kerjakan, Anda yang kerjakan, atau siapapun dalam ruangan ini yang kerjakan, semuanya bisa melakukannya. Nah, bukankah itu baru namanya sistem? Betul nggak? Itu baru namanya sistem. Kalau sini bisa, situ tidak bisa, sana tidak bisa, sini bisa. Nah, itu bukan sistem itu. Berarti tergantung guanya. Tergantung guanya lulusan dari mana, bisa apa, baru gua bisa kerjakan. Nah, itu Iya. namanya kita fokusnya di human. Ya, jadi productivity is focusing on the system. That's why pada saat kita menggunakan manusia, tim kita Yuditakan gitu ya, DITA. Oke? Okay? Mudah-mudahan Eh, berguna ya. Wah, terima kasih banyak ya Coach DITA ya. Ini semoga IC Heroes ini pada nyatet nih supaya bisa di-share juga misal ke timnya, bisa di-share ke teman-teman pebisnisnya juga. Ini sebenarnya Coach masih ada banyak pertanyaan, tapi sayangnya waktunya sudah habis. Jadi mungkin nih untuk rekan-rekan IC Heroes yang banyak pertanyaan soal bisnis, pengen tahu lebih banyak, bisa follow Coach David juga, bisa follow Idea Cloud. Terus juga jangan lupa Idea Cloud juga akan ada inkubator ya. Inkubator kalau misalnya nih dari teman-teman IC Heroes di sini kan pasti pengen tahu lebih banyak soal bisnis. Kita ada inkubator startnya November untuk yang batch 3. Nanti akan ada video-video pelatihan, terus ada juga sesi diskusi dengan mentor-mentor yang luar biasa nih. Ada Pak Hermanto Tanoko, ada Coach Ruby, ada Ko Denny, sama ada Bu Belinda juga. Ini semoga pertanyaan rekan-rekan di sini juga nanti bisa terjawab ya. Nah ini Coach, karena kita sudah memasuki sesi akhir dari Coach David, adakah kata-kata terakhir nih untuk teman-teman di sini? Well, jadilah pertama-tama botol yang semakin besar. Kalian perbesar kapasitas kalian sendiri. Ya, sebelum kita bilangnya adalah karena saya nggak punya duit, karena saya nggak punya tim yang keren, karena saya ini, karena ini, apalagi karena saya lahirnya di mana, karena warna kulit saya apa, karena ini. Sebelum kita lihat yang ke situ, marilah lihat kepada diri kita sendiri. Oke, jadilah orang yang kompeten. Untuk jadi kompeten, kalian perlu punya pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Kalau sudah punya, jangan takut untuk mencoba, apalagi kalau teman-teman masih muda-muda. Jatuh tidak sama dengan gagal. Jatuh cuma berarti mengatakan adalah, oh sekarang saya tahu, lain kali tidak boleh begini. So if you continue to do that, maka kita akan masuk ke dalam potensi-potensi kita yang dari satu level ke level-level berikutnya. Satu hari kita ketemu on the top of the mountain, kita tukar-tukar cerita.